Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Memento Book Review, channel yang mengulas buku-buku berkualitas serta segala hal tentang perbukuan dan kepenulisan. Kali ini saya akan mengawali ulasan buku-buku karya penulis pemenang penghargaan penulis Asia Tenggara tahun 1995, yaitu Ahmad Tohari. Beberapa video ke depan, saya akan membahas karya-karya beliau satu persatu sesuai kronologis tahun terbitnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan novel berjudul Kubah ini yuk. Walaupun karya pertama Ahmad Tohari mungkin adalah cerpen Jasa-Jasa Buat Sanwireya yang ditulis tahun 1975, atau novel Di Kaki Bukit Cibalak yang ditulis tahun 1977, tapi novel Kubah ini adalah karya Ahmad Tohari pertama yang diterbitkan menjadi buku pada tahun 1980 oleh Pustaka Jaya. Kemudian tahun 1995 novel ini diterbitkan ulang oleh Gramedia. Cetakan yang saya miliki ini adalah cetakan ke-7 bulan Januari 2019 dan sudah mengadopsi sampul buku terbaru yang didesain oleh Suku Tangan. Ide sampulnya ini adalah dari lingkungan yang menjadi latar cerita-cerita Ahmad Tohari. Novel setebal 211 halaman ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari tetangga sang penulis di Jatilawang, Banyumas. Kisahnya menceritakan tentang Karman, mantan tahanan politik yang pernah ditahan di Pulau Buru setelah peristiwa G30 SPKI. Ketika pulang ke kampungnya, istrinya sudah menikah lagi dengan orang lain dan dirinya merasa terkucil karena pernah menempuh jalan yang tidak benar. Di blurb sampul belakang buku disebutkan bahwa Karman dipercayai Pak Haji untuk membangun kubah masjid, sehingga dia memperoleh kepercayaan dirinya kembali. Ini tidak sepenuhnya benar. Nyatanya, sedikit spoiler, pembangunan kubah itu diletakkan di bagian paling akhir dan diceritakan tidak sampai 5 halaman saja. Inti cerita novel ini tidak sepenuhnya menyoroti kepada pembangunan kubah, melainkan bagaimana awalnya Karman terjerumus ke dalam PKI, bagaimana PKI menjerat pemuda-pemuda aktivis, dan bagaimana kita seharusnya menggunakan agama kita sebagai benteng pertama dari serangan ideologi yang salah. Selain itu, novel ini juga menyoroti rekonsiliasi dan penerimaan kembali mantan-mantan tahanan politik agar diterima kembali dalam masyarakat. Gaya bahasa novel ini sederhana. Jika saya menganggap gaya bahasa Mokhtar Lubis itu sederhana, maka gaya bahasa Ahmad Tohari menurut saya lebih ringan lagi. Kesan sebagai orang desa selalu saya dapatkan dari karya-karya beliau. Dan secara pribadi, Ahmad Tohari adalah penulis Indonesia favorit saya. Gaya berceritanya mengalir dengan santai, kadang menceritakan masa kini dan masa lalu dengan latar waktu yang jelas sehingga pembaca tidak kebingungan tentang urutan kejadiannya. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas. Pikiran tokoh banyak diceritakan, tetapi tidak semua. Hanya cukup untuk pembaca mengetahui motif di balik tindakan tokoh. Penokohan dalam buku ini tidak terlalu dalam, tapi juga tidak terlalu dangkal. Sebagian besar diceritakan dengan tindakan dan gerak-gerik tokoh. Kita bisa merasakan sekali penokohan Karman dalam buku ini ada dua, yaitu aktif dan kritis ketika muda, lalu berubah menjadi tidak percaya diri dan ragu-ragu setelah dibebaskan dari tahanan. Kelebihan buku ini menurut saya terletak pada cara Ahmad Tohari membahas masalah ideologi dengan cerita yang sederhana dan mengalir indah. Novel ini tidak hitam putih, dan kita diajak untuk melihat realita yang pernah terjadi di negeri kita dengan cara yang berbeda. Selain itu, Ahmad Tohari adalah penulis realisme. Tindakan-tindakan para tokoh dijelaskan dengan motif emosional tertentu, sehingga pembaca bisa memahami kenapa para tokoh melakukan sesuatu, dan akhirnya bisa bersimpati kepada para tokoh dalam cerita. Kekurangan buku ini pernah disinggung oleh Gus Dur, dan akan saya ulang di sini. Gus Dur memuji isinya yang berani tentang rekonsiliasi mantan tahanan politik, tetapi menyayangkan buruknya cara penyajiannya. Gus Dur meminta kalimat dibuat tidak sederhana, harus ada permainan kata dan unsur humornya, jangan terlalu tegang. Nasihat ini kemudian diaplikasikan Ahmad Tohari di novelnya Ronggeng Dukuh Paruk, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk harga novel ini di web gramedia.com, ebook buku ini dihargai 53.900, sedangkan di Shopee maupun Tokopedia buku ini dijual seharga 50 hingga 60 ribuan. Kesimpulannya, buku ini bagus untuk orang yang baru ingin membiasakan membaca, karena bahasanya sederhana dan tidak terlalu tebal, tetapi memuat sesuatu yang mengena di hati dan penting bagi sejarah Indonesia. Selain itu, buku ini juga cocok untuk pecinta sastra sejarah, karena novel ini melukiskan kejadian sebelum, ketika, dan sesudah G30 SPKI dengan baik. Akhirnya kita sampai di penghujung review. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada kritik, saran, maupun request buku yang ingin saya ulas, silakan komen di bawah. Kita ketemu di review buku berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.